Dan yang paling utama, yang paling sering ditekankan adalah sholatut tarawih. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setiap malam bulan Ramadan dia melaksanakan qiyamul lail, yaitu dengan sholat tarawih, karena dasar iman dan dasar ihtisaban mengharap pahala, maka segala dosa yang dilakukan sebelum-sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan yang perlu kita fahami bahwa Ramadan adalah syahrul amali wa syahrul ibadati. Ramadan adalah bulan untuk banyak beramal dan bulan untuk banyak beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Atakum Ramadanu syahrun mubarak. Kalian telah didatangi oleh Ramadan, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Yang di dalam bulan tersebut Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup setutup-tutupnya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di dalam bulan tersebut setan-setan yang biasanya mengganggu manusia itu dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya Allah memiliki sebuah malam yang sangat utama, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan lebih terhalangi kebaikan di luar bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang di sana itu kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik sangat dibuka lebar. Dan bahkan perbuatan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa saja amal ibadah yang sebaiknya dan yang khususnya kita maksimalkan di bulan Ramadan? Tentu yang paling pertama adalah as-saum. Karena memang puasa pada bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Dan puasa adalah salah satu amal yang pahalanya itu tidak terhitung oleh hitungan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap perbuatan manusia itu biasanya untuknya langsung, atau bisa diketahui pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan ila sab'imi'ati dhi'fin, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Illa siyama fa innahu li, kecuali puasa. Hanya Allah saja yang merahasiakan pahala daripada puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung, yaitu Allah yang langsung memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Maka di dalam bulan Ramadan, puasa ini menjadi salah satu amalan yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan spiritualitas kita, untuk meningkatkan ibadah kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu qiyamul Ramadan, melakukan sholat malam pada bulan Ramadan. Dan yang paling utama, yang paling sering ditekankan adalah sholatut tarawih. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang setiap malam bulan Ramadan dia melaksanakan qiyamul lail, yaitu dengan sholat tarawih, karena dasar iman dan dasar ihtisaban mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Segala dosa yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imamnya sampai itu selesai, sampai itu tuntas, maka ditulis baginya seperti beribadah semalam suntuk. Di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih memaksimalkan membaca Al-Quran dibanding dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan. Termasuk juga para ulama, di dalam banyak riwayat diceritakan bahwa para ulama itu di bulan Ramadan lebih sering khatam dibanding dengan bulan di luar Ramadan. Kemudian ibadah yang penting untuk kita lakukan juga di bulan Ramadan adalah silatul arham wa birrul walidain, yaitu silaturahim dan birrul walidain. Karena dua amal ini adalah amal sosial yang harus dilakukan oleh seseorang agar dia menjadi baik di masyarakat sekitarnya. Dan yang selanjutnya amalan utama di bulan Ramadan adalah al-i'tikaf, yaitu melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir. Karena dalam banyak riwayat Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf. Di antaranya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW ya'takifu al-ashrul awakhirah hatta tawaffahullah. Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir itu sering melakukan i'tikaf sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, yang amalan utama yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah az-zikru wal istighfaru. Banyak membaca zikir, banyak membaca istighfar, banyak membaca tasbih, dan juga memperbanyak doa. Karena doa di bulan Ramadan itu sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah istijabatut doa itu di sela-sela ketika Allah menjelaskan terkait dengan ibadah puasa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalam sebuah hadis sahih, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, "Ma syai'un anja min azabillahi min dzikrillah." Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibanding dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir yang paling utama adalah istighfar. Karena dengan istighfar itu dosa kita diampuni, hati kita akan disucikan, dan akhirnya kita bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting juga ibadah atau amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-iftar was sahur, yaitu melakukan berbuka Ramadan atau berbuka puasa di bulan Ramadan dan sahur. Seringkali buka puasa dan sahur ini dianggap sebagai rutinitas duniawi yang hanya makan dan minum. Padahal lebih daripada itu. Fa innahuma ibadatani azimatan. Dua hal tersebut adalah ibadah yang sangat agung yang ditekankan dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul futur. Manusia itu masih senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Maka makan sahur ini harus menjadi rutinitas yang dilakukan oleh setiap muslim agar puasanya itu berbeda dengan puasa ahlul kitab. Dan yang terakhir, ibadah yang ditekankan, amalan yang paling ditekankan di bulan Ramadan diantaranya adalah umroh di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan hajjatun ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Maka bagi yang memiliki kelonggaran rezeki atau keluasan finansial, monggo di bulan Ramadan kalau bisa berangkat umroh itu akan lebih baik
karena seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.